Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Tuhan semesta alam dan rahmat keselamatannya semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepadanya yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat adapun setelahnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini dengan nikmat dan kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu Al-Quran dan tidak ada keraguan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Pertama-tama aku akan memberikan pengertian tentang Al-Quran itu sendiri. Apa sih Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, terdiri dari 114 surat dan lebih dari 6.000 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sejak Allah diturunkan, Al-Quran telah dijaga melalui hafalan, tahfiz, tulisan, dan tradisi keilmuan. Meskipun zaman berubah, isi Al-Quran itu tetap tidak berubah satu huruf pun. Ribuan penghafal Al-Quran di seluruh dunia menjadi bukti keasliannya yang terpelihara. Banyak dari ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta, manusia, lautan, embriologi, dan lain-lain yang baru bisa dibuktikan oleh sains modern berabad-abad setelahnya. Contohnya, proses penciptaan manusia dalam rahim dituliskan pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Lalu ada gerakan matahari dan bulan dari Quran Surat Yasin ayat 38-40. Dan yang ketiga, ada laut yang tidak bercampur dalam Quran Surat Ar-Rahman 19-20. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran punya pengetahuan yang melampaui zaman dan bukan hasil dari perkiraan manusia biasa. Apa sih bukti dari Al-Quran itu tidak diragukan? Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang fasih dan penuh keindahan, tak tertandingi oleh siapapun. Isinya selalu relevan, membahas berbagai aspek kehidupan yang tetap sesuai hingga masa kini. Tidak ada kontradiksi di dalamnya, meskipun diturunkan dalam berbagai kondisi. Bahkan, Allah Subhanahu wa taala menantang manusia untuk membuat satu surat serupa, dan tidak ada yang mampu menjawabnya. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh Al-Quran terhadap peradaban. Sejak diturunkan, Al-Quran telah mengubah peradabannya. Penuh kejahilan ini menjadi masyarakat beradab, berilmu, dan bermartabat. Bahkan kejayaan ilmu pengetahuan Islam berawal dari semangat yang dibangkitkan oleh Al-Quran, yang mendorong manusia berpikir, belajar, dan meneliti. Bahkan hari ini Al-Quran menjadi sumber inspirasi hukum, akhlak, dan motivasi hidup jutaan orang di dunia. Kitab ini tidak hanya dibaca, tapi diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan. Fungsi dari Al-Quran sendiri sebagai petunjuk hidup yang membimbing manusia ke jalan yang benar. Ia menjadi cahaya saat hati gelap dan penyejuk jiwa yang resah. Sebagai Al-Furqan, ia membedakan kebenaran dan kebatilan. Nilai-nilai seperti jujur, sabar, adil menjadikan Al-Quran kompas moral bagi setiap muslim. Sikap yang perlu kita lakukan terhadap Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Seorang muslim harus rajin dong membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya sedikit. Lebih dari itu, kita perlu memahami maknanya agar bisa mengamalkannya dalam hidup. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam sikap dan keputusan.
Jika mampu, kita ajarkan juga pada orang lain, karena itu amal dan pahalanya terus mengalir. Apa sih yang akan terjadi jika Al-Quran itu bukan pedoman hidup kita? Tanpa Al-Quran, hidup jadi mudah tersesat dan kehilangan arah. Jiwa terasa kosong, mudah tergoda oleh keburukan. Tanpa bimbingan wahyu, seseorang akan jauh dari rahmat Allah dan bisa saja terjerumus dalam kesesatan tanpa disadari. Al-Quran itu adalah hadiah terbesar dari Allah, bukan hanya untuk dibaca saat sedih atau Ramadan ya. Jadikan ia teman di hidupmu, dibaca, dipahami, dan juga diamalkan. Kalau kita berpegang teguh padanya, insya Allah hidup akan lebih terang, lebih terarah, dan penuh berkah. Aku mau ngasih beberapa fun fact nih tentang Al-Quran buat kamu. Tahukah kamu, Al-Quran itu memiliki lebih dari 6.000 ayat dan hanya butuh waktu sekitar 15 menit sehari buat hatamin satu Al-Quran dalam 1 tahun. Terus, surat terpendek di Al-Quran itu apa ayo? Benar banget, Al-Kautsar cuma 3 ayat, tapi maknanya itu dalam banget dan penuh pelajaran. Dan yang terakhir, ada lebih dari 10 juta penghafal Al-Quran di seluruh dunia, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ada yang nggak bisa bahasa Arab. Kalau kamu, bisa bahasa Arab nggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nabi kecuali ia diberi mukjizat yang membuat orang beriman kepadanya. Dan yang aku dapatkan adalah wahyu Al-Quran yang diwahyukan kepadaku. Maka aku berharap akan menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 4981, Muslim nomor 152. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan hari ini, Al-Quran adalah petunjuk hidup yang tidak mengandung keraguan. Isinya sempurna, bahasanya indah, dan selalu relevan. Sebagai muslim, kita harus membacanya, mengamalkannya, dan memahaminya. Tanpa Al-Quran, hidup bisa jadi tersesat. Tapi bersama Al-Quran, hidup bisa jadi lebih terang. Akhir kata, sampailah presentasi saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, pasti yang saya sampaikan tadi juga tidak luput dari kekurangan maupun kesalahan. Saya meminta maaf dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya saya pribadi. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wasallim. Wa akhiru dawana anil hamdulillahirabbil alamin. Semoga salawat dan salam tercurah pada Nabi Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Dan sekian penutup dari presentasi saya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.